Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anggi Pradana bakal ngelanjutin video pembahasan yang kedepannya gitu. Kan kemarin dari angkatan 50-an, sekarang lanjut ke angkatan 60-an ya. Langsung aja kali ya, udah lama juga aku nggak upload. Jadi ke sejarah. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Jadi beragam pada masa itu, sangat beragam karya sastra yang ada. Terus banyak nih ya teman-teman sejarawannya. Habib Yasin, seorang sastrawan pada angkatan 50 sampai 60 antara 50 sampai 60-an ya, yang mendapat tempat pengangkatan ini adalah Iwan Simatupang. Pada masanya, karya sastranya berupa novel, cerpen, dan drama kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman. Ia lebih mendahului zamannya. Beberapa sastrawan pada angkatan ini antara lain Umar Khayyam, Ikronegoro, Leon Agusta, Arifin Cenur, Al-Hudad, Darmanto Yaman, Arif Budiman, Gunawan Muhammad, Budi Dharma, Hamzat Rangkuti, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Wingkarjo, Taufik Ismail, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pengarang dan karya sastra. Yang pertama ada Taufik Ismail, lahir di Bukit Tinggi tahun 1937. Profesinya adalah seorang dokter hewan, juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal. Sajak-sajaknya penuh dengan protes-protes terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Yang kedua ada Gunawan Muhammad, lahir 29 Juli 1941 di Batang, Pekalongan. Tulisannya baik puisi maupun esai-esainya banyak dimuat dalam harian Abadi, majalah sastra seperti Horizon dan Basis. Saini, lahir di Sumedang tahun 1938. Beliau menulis beberapa prosa seperti novel, cerpen, puisi, termasuk drama. Di samping itu ada juga karyanya seperti kritik dan esai. Sajak-sajaknya yang terkenal diterbitkan dalam kumpulan sajak yang berjudul Nyanyian Tanah Air. Yang keempat ada Sapardi Djoko Darmono, lahir 23 Maret 1940 di Solo. Beliau adalah lulusan Universitas Gadjah Mada. Dan mungkin ada beberapa teman yang bisa menambahkan nantinya. Selanjutnya perbedaan angkatan 50-an dan angkatan ini, angkatan 60 66. Ya, yang pertama di angkatan 50-an, gaya epik atau bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gayanya yang lebih sederhana. Gaya ulangan mulai berkembang, bisa berupa ulangan kata atau suku kata. Ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan, mengungkapkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya miskin yang besar, belum adanya pemerataan hidup. Puisi pada angkatan 50 ini bercerita tentang apa yang sedang terjadi pada masyarakat saat itu. Yang pada angkatan 66 adalah mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi. Puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. Misalnya, selanjutnya ada banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Terus muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Jadi begitu ya. Dan di angkatan 66 ini ada namanya lekra dan pengarang keagamaan ya. Jadi apa itu lekra? Lekra didirikan pada bulan Agustus 1950 sebagai respon terhadap gerakan gelanggang sosial nasionalis, dengan A.S. Dharma sebagai sekretaris jenderal pertama, dengan menerbitkan Mukodimah yang berarti pengantar sebagai panggilan nyata bagi orang-orang muda, terutama seniman dan penulis, untuk membantu dalam membangun Republik Rakyat Demokratis. Upaya tersebut dilakukan di ibu kota Sumatera Utara, Medan, dan berhasil di bawah Bakri Siregar. Pada tahun 56, Lekra merilis Mukodimah lain berdasarkan realisme sosialis yang disebut seni untuk mempromosikan kemajuan sosial dan mencerminkan realitas sosial, bukan mengeksplorasi jiwa manusia dan emosi. Lekra mendesak seniman untuk berbaur dengan orang-orang atau turun ke bawah untuk lebih memahami kondisi manusia. Jadi begitu. Kita lanjut ke karakteristik ya. Pada angkatan 1966 ini karakteristiknya itu mulai dikenal gaya epik bercerita pada puisi yang muncul pada puisi balada.
Puisinya menggambarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Terus muncul puisi mantra dan prosa surrealisme absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Ada lagi namanya manifest kebudayaan yang bunyinya gini ya. Maka pada awal Agustus 1963 di Bogor dan di Jakarta diadakan pertemuan-pertemuan antara tokoh budaya, pengarang, dan seniman lainnya untuk membahas manifest kebudayaan. Yang dimaksud manifest kebudayaan itu adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan budayawan, sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Hasil rumusan itu dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963, selaku pimpinan sidang Gunawan Muhammad dan sekretarisnya Bakor Hutasuhud, siding memutuskan naskah manifest kebudayaan yang bunyinya sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa scroll di Google aja mungkin, atau biar aku bacain dikit ya. Kami para seniman dan cendekiawan di Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifest kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional kami. Pokoknya masih ada, dan endingnya tuh gini ya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat dari kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa. Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Yang pertama kali manifest ini dipublikasikan dalam Surat Kabar Berita Republik Jakarta. Manifest tersebut pun ditandatangani pada tanggal 17 Agustus tahun 63. Jadi begitu. Oke teman-teman, jadi itu ya tentang 1966 ini. Udah aku bacain juga, udah aku jelasin. Jadi berbeda ya. Cukup berbeda dari tahun 1950-an di video sebelumnya. Jadi tunggu next video. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.